Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifani, NIM 8602136116, Prodi PG PAUD, semester 7, UPBJJ Universitas Terbuka Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu proyek video mata kuliah Filsafat Ilmu. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Nomor 1, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting sebagai dasar berpikir dalam mengembangkan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, rasional, dan memiliki nilai kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami apa hakikat pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan untuk apa pendidikan dilaksanakan. A. Memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Contohnya, pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki teori perkembangan, metode pembelajaran, dan evaluasi yang dapat diuji secara ilmiah. B. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mengarahkan penelitian pendidikan agar menggunakan metode yang sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, guru PAUD yang ingin mengetahui efektivitas metode bermain balok dapat melakukan penelitian menggunakan observasi, wawancara, atau eksperimen sederhana. C. Memperkuat nilai-nilai pendidikan. Contohnya, dalam pembelajaran PAUD, guru tidak hanya mengajarkan berhitung, tetapi juga sikap berbagi, disiplin, dan empati. Yang kedua yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai, turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang memberikan pengalaman nyata, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan yang bernilai akan melahirkan pemikiran baru tentang manusia, belajar, dan kehidupan, sehingga memperkaya filsafat ilmu. Hubungan keduanya bersifat timbal balik, yaitu filsafat ilmu memberi dasar berpikir bagi pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan pengalaman nyata untuk mengembangkan filsafat ilmu. Contoh, saat pendidikan modern menekankan pembelajaran aktif dan merdeka belajar, filsafat ilmu berkembang dengan munculnya pandangan konstruktivisme yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Dalam PAUD, anak belajar melalui bermain, guru menjadi fasilitator, bukan hanya pemberi informasi. Hal ini memperkuat pandangan filsafat progresivisme bahwa belajar harus berdasarkan pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat atau realitas dari sesuatu yang diteliti. Contoh pada PAUD yaitu, anak usia dini dipandang sebagai individu yang unik, yang berkembang melalui bermain. Karena itu, pembelajaran PAUD dibuat menyenangkan sesuai tahap perkembangan anak. Landasan yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar. Guru menggunakan observasi, bermain, dan interaksi langsung untuk mengetahui perkembangan sosial anak. Landasan yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan tujuan ilmu. Contoh pada PAUD yaitu kegiatan bermain kelompok bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk menanamkan kerjasama, tanggung jawab, dan empati. Nomor 4 yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar menunjukkan penerapan filsafat progresivisme dan konstruktivisme yang menekan kebebasan belajar, kreativitas, dan pengalaman nyata peserta didik. Itu dalam kurikulum. Kurikulum PAUD dirancang berdasarkan perkembangan anak. Anak belajar melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran. Guru PAUD menggunakan metode bermain sambil belajar karena anak usia dini belajar paling baik melalui pengalaman langsung. Contoh, anak bernyanyi sambil bergerak bersama teman. Tujuannya bukan hanya untuk melatih motorik dan musikal, tetapi juga kerjasama dan rasa percaya diri. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.